Surat Al-Maidah ayat yang ketiga, konteksnya dosa kepada Allah. Karena kita melakukan pelanggaran yang terkait dengan aturan Allah saja. Makan daging babi, makan bangkai, makan itu darah, makan hewan-hewan yang disembelih bukankan menyebut nama selain Allah, dan seterusnya. Dan itu dosa yang terkait dengan Allah saja. Kalau dosa itu hanya terkait dengan Allah saja, maka dosanya lebih sedikit, lebih ringan. Makanya dosanya disebut fiskun, dengan jumlah huruf yang lebih sedikit, 3. Tapi Al-Baqarah 282 itu berkaitan dengan hak-hak manusia. Maka surah Al-Baqarah 282 itu bicara tentang hutang piutang. Yang kalau kita berhutang, tentukan waktu pembayarannya, lalu ada saksi, lalu saksi ini menulis dengan adil. Kalau yang berhutang tidak bisa menuliskan hutangnya, ada walinya yang menuliskan hutang, dan seterusnya. Jadi ayat 282 itu bicara tentang hak-hak manusia. Kalau kita berbuat dosa kepada manusia dalam bentuk mengambil hak orang, atau mengurangi hak orang, atau berbuat zalim kepada hak-hak orang, maka dosanya lebih berat. Karena itulah dosa dalam hak manusia disebut fusuk dengan huruf yang lebih banyak, 4. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Maidah ayat yang ketiga dan surat Al-Baqarah 282. Kita baca ayatnya. Al-Maidah ayat yang ketiga. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wal lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairil bih wal munkhaniqah wal mauqudha wal mutaraddiyah wan natihah wa ma akala sabu illa mazzakaitum wa ma zubiha 'alan nusuk wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fisqun. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang mati tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib, ya, itu adalah kefasikan. Itu artinya Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-Baqarah ayat 282 kata Allah, wala yudarra katibun wala syahidun wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ini di bagian akhirnya kita baca ya, surah Al-Baqarah 282 itu di bagian akhirnya. Dan janganlah kamu menyembah, kata Allah, dan janganlah kamu menyulitkan orang yang menulis, ya, dan jangan pula saksi. Ya, dan jika kamu berbuat yang demikian, maka itu adalah bentuk kefasikan, dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah ya akan mengajarkan kamu ilmu, dan Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Nah, jadi di sini Allah menyebutkan satu dosa, satu kejahatan yang disebut dengan fasik, ya, fasik. Tapi ungkapannya berbeda. Di surah Al-Maidah, kata fasik, dosa, itu disebut dengan fiskun. Fiskun. Zalikum fiskun.
demikian itu adalah kefasikan. Adapun di surah Al-Baqarah 282, kata dosa atau kefasikan itu disebut dengan fusukun. Baik fiskun maupun fusukun itu namanya masdar infinitif dari kata fasaka. Fasaka itu artinya membangkang, tidak patuh, tidak taat, durhaka. Itu maknanya. Makanya orang fasik itu orang yang membangkang, orang yang tidak patuh, orang yang berbuat maksiat. Fiskun namanya. Bedanya, kalau fiskun 3 huruf, fa, sin, qaf, 3 huruf. Kalau fusuk itu 4 huruf, fa, sin, ya, waw, 4 huruf. Jadi fiskun 3 huruf, fa, saqa. Kalau fusuk 4 huruf, fa, sin, waw, qaf. Ada kaidah semantik. Apa kaidahnya? Ziyadatu al-mabna tadullu ala ziyadati al-ma'na. Bertambahnya bangunan kata menunjukkan bertambahnya kekuatan pada makna kata itu. Maka makna fusuk yang hurufnya 4 lebih kuat daripada makna fiskun yang hanya 3 huruf. Itu kaidah. Makanya begini, coba perhatikan Al-Ankabut ayat yang ke-8. Ketika kita disuruh berbakti kepada orang tua, yang orang tua itu berbeda keyakinan dengan kita, bahkan dia memaksa kita untuk musyrik, maka berbuat baik pada orang tua yang berbeda keyakinan itu husnan. Coba perhatikan, wa wasainal insana biwalidayhi husnan. Kami perintahkan manusia berbuat baik pada kedua orang tuanya. Berbuat baik pada orang tua yang berbeda keyakinan dengan kita, husnan, mujarad namanya, 3 huruf, ha, sin, nun, husnan. Karena orang tuanya wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun. Karena orang tuanya musyrik, beda keyakinan. Berbeda dengan surat misalnya Al-Ahqaf ayat 15, ketika Allah suruh kita berbakti pada orang tua yang saleh, orang tua yang baik, yang seiman dengan kita, maka perintah Allah wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan. Ketika Allah suruh kita berbuat baik pada orang tua yang orang tuanya baik, saleh, maka berbuat baik pada orang tua yang baik dan saleh itu ihsanan, dengan menambah 1 huruf dari kata ahsana menjadi ihsan. Karena kaidahnya begitu, bertambah bangunan kata itu bertambah pada kekuatan makna. Jadi berbuat baik pada orang tua yang saleh, yang seakidah, yang seiman itu harus lebih baik, harus lebih maksimal, lebih sempurna daripada berbuat baik kepada orang tua yang berbeda keyakinan dengan kita. Itu kaidahnya begitu. Nah, kenapa di surat tadi Al-Maidah ayat 3 itu dosanya disebut fiskun, lebih ringan? Kenapa di surat tadi Al-Baqarah 282 itu dosanya disebut fusuk, lebih berat karena hurufnya lebih banyak, karena konteksnya beda. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga konteksnya dosa kepada Allah, karena kita melakukan pelanggaran yang terkait dengan aturan Allah saja. Makan daging babi, makan bangkai, makan itu darah, makan hewan-hewan yang disembelih bukankan menyebut nama selain Allah, dan seterusnya. Dan itu dosa yang terkait dengan Allah saja. Kalau dosa itu hanya terkait dengan Allah saja, maka dosanya lebih sedikit, lebih ringan. Makanya dosanya disebut fiskun, dengan jumlah huruf yang lebih sedikit, 3. Tapi Al-Baqarah 282 itu berkaitan dengan hak-hak manusia. Maka surah Al-Baqarah 282 itu bicara tentang hutang piutang. Yang kalau kita berhutang, tentukan waktu pembayarannya, lalu ada saksi, lalu saksi ini menulis dengan adil. Kalau yang berhutang tidak bisa menuliskan hutangnya, ada walinya yang menuliskan hutang, dan seterusnya. Jadi ayat 282 itu bicara tentang hak-hak manusia. Kalau kita berbuat dosa kepada manusia dalam bentuk mengambil hak orang atau mengurangi hak orang
atau berbuat zalim kepada hak-hak orang, maka dosanya lebih berat. Karena itulah dosa dalam hak manusia disebut fusuk dengan huruf yang lebih banyak, 4. Ketika kita berdosa kepada Allah, itu fiskun, hurufnya lebih sedikit, karena dosanya lebih ringan dan Allah lebih mudah mengampuni kita, tinggal istighfar saja. Tapi kalau dosa yang terkait dengan hak-hak manusia, Allah sebut fusuk, 4 hurufnya, untuk menunjukkan dosa ini lebih banyak, lebih besar, lebih serius, dan pelepasannya juga tidak mudah, berat, karena kita harus mencari orang itu, tidak di dunia, di akhirat kita cari nanti. Itu makanya nanti ada manusia yang bangkrut, kata Allah. Siapa manusia yang bangkrut? Manusia yang di akhirat datang membawa amal yang banyak, ya, tapi dia punya hutang, hutang lidah dan hutang tangan serta hutang harta. Syatama haza wa daraba haza wa akala mala haza. Jadi kalau dia mengambil harta orang dan dia tidak kembalikan, maka itu urusannya sangat berat di akhirat. Itulah rahasianya kenapa ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu ayat tentang hutang. Tidak ada ayat yang sepanjang ayat tentang hutang, 1 halaman full. Kenapa? Karena masalah yang paling berat, persoalan yang paling berat itu adalah hak manusia. Itu kenapa kalau kita bermasalah dengan manusia, dengan hak-hak manusia, maka dosanya disebut dengan fusuk, dengan huruf yang lebih banyak, 4. Kalau kita berdosa kepada Allah, maka dosanya disebut fiskun, dengan huruf yang lebih sedikit. Maka takutlah kita kalau kita punya persoalan dengan hak-hak manusia, karena dosanya jauh lebih berat dan urusannya jauh lebih panjang nanti di akhirat. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.